siang bagi Bapak Guru hebat. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada siang hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi guru penggerak. Oleh karena itu, kita akan memulai kegiatan kita pada sore hari ini dan akan dipimpin langsung oleh calon guru penggerak Bapak Nixon Dia SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya silakan. Baik, selamat sore, semoga salam sejahtera, shalom. Di sore hari ini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Fatulyo Tengah, Bapak Devlet Rizky Manurunune, dan Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini semua. Terima kasih karena sudah memberikan waktu bagi saya untuk mensosialisasikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kita langsung saja. Penerapan budaya positif ini merupakan salah satu tugas aksi nyata guru penggerak pada modul 1.4. Budaya positif adalah penerapan budaya positif di sekolah didasarkan pada konsep filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan sejatinya menuntut segala kekuatan kodrat anak, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara juga, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa maksudnya menuntun? Nah, menuntun dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik itu seperti seorang petani. Anak-anak itu laksana seperti biji tumbuhan yang disemaikan dan ditanam di lahan yang disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dalam hal ini kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena adanya perhatian dan perawatan. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan pencahayaan matahari serta ditanam oleh petani yang tangan dingin, maka biji jagung itu mungkin tumbuh tidak akan optimal. Di sini kita ada beberapa tiga dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahasa Sanskerta yaitu Ingarsa Sutulada, yang artinya guru. Sebagai guru kita di depan memberi contoh. Terus Imadia Manungkarsa, yang artinya guru sebagai penuntun memberikan semangat dan memberikan dorongan serta kekuatan. Dan juga ada Tungguri Handayani, yang artinya kita sebagai penuntun dan semangat pendorong bagi anak didik kita. Next. Menurut Bapak Menteri
bahwa Merdeka Belajar adalah grand design pendidikan nasional yang bertujuan untuk perubahan secara fundamental dalam mengakselerasi lahirnya sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan SDM yang unggul, berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan suatu konsep yang baik agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Merdeka Belajar dalam arti di sekolah bahwa guru-guru dan muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi, berkreativitas, dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Konsekuensinya bahwa guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap monoton dan berorientasi pada guru saja. Yang dalam artian kebiasaan kita, biasanya kita mengajar, kita lebih fokus agar peserta didik itu lebih konsentrasi kepada gurunya. Di dalam konsep mereka belajar ini, justru sebaliknya, muridlah yang menjadi tujuan belajar. Artinya, guru berfungsi sebagai penuntun, penyemangat, dan pelindung saja. Biarkanlah murid kita berkreativitas, biarkanlah mereka berinovasi sesuai dengan bakat dan minatnya mereka masing-masing. Kita hanya sebatas penuntun. Nah, Merdeka Belajar juga Merdeka Belajar bukan merupakan kebebasan untuk melakukan apapun atau dalam hal ini kita bebas mau belajar atau tidak, bukan ya. Bebas mengerjakan tugas atau tidak itu tidak sama sekali. Tapi kita Merdeka Belajar dalam hal ini kita sebagai guru lebih memperhatikan minat dan bakat siswa kita masing-masing. Konsep memerdekakan siswa itu sama dengan kita menyederhanakan seperti kurikulum. Di sini contohnya dulu ada USPN, murid dievaluasi oleh guru. Jadi ke dalam penyederhanaan itu melalui ujian nasional, diubah formatnya menjadi asesmen nasional yang seperti kita jalani beberapa bulan kemarin. Asesmen nasional tujuannya untuk pemetaannya untuk apa? Untuk dari penilaian asesmen itu dari kementerian bisa menilai bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu sudah maju atau belum. Itu sasarannya. Jadi RPP-nya lebih disederhanakan dari format RPP yang begitu banyak, jadinya RPP cuma satu lembar ke depan. Kita naik sini bisa dilihat dan nanti bisa dikopi materinya. Merdeka Belajar episode pertama itu kebijakan ujian sekolah berstandar nasional yang dulu USBN dikembalikan pada esensinya yaitu asesmen akhir jenjang yang dilakukan oleh guru dan sekolah sehingga lebih merdeka dalam hasil belajar siswa. Ujian nasional dihapus menjadi ujian sekolah dan akan dilaksanakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. RPP dilakukan dengan efisien dan efektif. Kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Contohnya seperti PPDB yang terlakukan itu sudah tidak dilakukan secara manual atau offline, tapi sudah ditarik data secara sistem lewat dapeling. Untuk ini kita lihat saja apa itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan baik, suatu kesepakatan bersama yang berpihak pada murid, suatu hal yang dapat menimbulkan karakter positif terhadap murid. Sekolah merupakan ladang tempat penanaman karakter bagi murid. Oleh karena itu, suatu kebiasaan yang baik untuk menumbuhkan karakter positif terhadap murid berdasarkan
kesepakatan bersama yang berpihak pada murid. Hendaknya dapat berkembang menjadi budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dibangun dalam waktu lama yang tercermin pada keseharian seluruh komponen sekolah. Keyakinan kelas. Langkah awal dalam membangun keyakinan dalam membangun budaya positif itu adalah keyakinan kelas, di mana sebagai guru kita membuat kesempatan kelas yang lahir dari keyakinan kelas. Kita bersama murid kita membuat keyakinan kelas agar apa yang menjadi keyakinan atau kesepakatan antara guru dan murid bisa dijalankan secara bersama-sama. Dan hal ini akan mencerminkan suatu situasi yang dimana mencerminkan situasi yang memerdekakan siswa. Karena apa? Yang pertama, kita buat keyakinan kelas. Mungkin waktu itu Bapak Mesek pernah ikut kegiatan Lokal Karya 1, pernah melakukan keyakinan kelas di mana guru membagikan post-it untuk siswa-siswi membuat suatu keyakinan atau kesepakatan sebelum memulai pelajaran pada hari yang bersangkutan, pada hari tersebut. Tujuan menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas ini adalah yang pertama menciptakan suasana merdeka belajar bagi murid. Yang kedua membangun hubungan positif yang lebih dekat antara guru dan murid. Yang ketiga, membiasakan murid menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti luhur. Dalam hal ini profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri itu ada beberapa pertanyaan bahwa pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Jawaban sementara yang sudah saya buat adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam mandiri. Jadi di sekolah, di kelas kita masing-masing, yang diharapkan sebagai seorang pendidik itu mampu menanamkan keenam profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Itu yang diharapkan. Contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 7 dan kelas 8, waktu itu yang pertama keyakinan kelas di kelas 7 itu, jadi hasil keyakinan kelas ini muncul dari dalam diri peserta didik. Yang pertama, mereka menyatakan bahwa saya datang ke sekolah lebih awal dan aktif mengikuti pelajaran. Konsep aktif di sini yang ditekankan adalah bukan gurunya yang aktif, tapi siswanya yang aktif. Jadi kita sebagai pendidik, kita melontarkan pertanyaan yang bisa menggali mereka untuk bisa aktif berbicara. Jangan sampai kita biarkan murid kita tidak mampu untuk berbicara atau mengeluarkan pendapatnya. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kita harus menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Yang kedua, saya adalah anak yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Bagaimana kita menuntut anak-anak untuk menerapkan budaya hidup bersih di lingkungan sekolah. Yang ketiga, saya adalah anak yang menghargai guru dan teman. Ini kembali pada institut. Bagaimana dengan institut budi pekertinya anak-anak kita? Saya adalah anak yang selalu taat mengikuti protokol kesehatan. Di atas sudah saya lampirkan foto bahwa dalam setiap kegiatan pembelajaran, belajar mengajar kelas itu wajib menggunakan masker. Keyakinan kelas di kelas 8, saya datang sekolah lebih awal dan aktif mengikuti pelajaran. Saya adalah anak yang peduli dengan kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Saya
adalah anak yang mengikuti guru dan teman. Saya adalah anak yang selalu mengikuti protokol kesehatan. Itu gambar kedua itu hasil dari keyakinan kelas yang saya buat dengan anak murid kita. Itu ada contohnya, ada post-it. Nanti untuk post-it kita bisa alokasikan lewat dana bos. Jadi silakan ibu bapak ibu guru ajukan saja. Yang terakhir melakukan evaluasi dan tidak lanjut terhadap kegiatan. Setelah kita menerapkan budaya positif itu diharapkan kita melakukan evaluasi. Kegiatan aksi penerapan budaya positif di kelas ini akan terus dievaluasi dan hasil evaluasi itu akan ditindaklanjuti untuk suatu perubahan yang lebih baik. Keyakinan kelas yang sudah dibangun di setiap kelas akan dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kita break sejenak. Di sini saya ada sedikit pertanyaan buat bapak ibu guru. Mungkin kita istilahnya apa ya? Ice breaking dulu, kita ice breaking sejenak. Saya ada satu pertanyaan. Bagaimana caranya kita memasukkan gajah ke dalam kulkas? Mungkin ada bapak ibu guru yang bisa menjawab. Bagaimana caranya memasukkan gajah di dalam kulkas? Kita beli sejenak dulu. Ada yang bisa jawab? Caranya memasukkan gajah dalam kulkas. Saya kasih dulu. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya memacu kita nalar berpikir kita. Karena kalau secara logika, bagaimana mungkin gajah bisa masuk ke dalam kulkas? Tapi kan pertanyaannya jelas, bagaimana caranya memasukkan gajah dalam kulkas? Ada yang bisa jawab? Mungkin Bapak pimpinan, Ibu Fatih, Ibu Yeli. Bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Buka pintu, kasih gajah, tutup terbang. Bisa juga. Buka pintu kulkas, masukkan gajahnya lalu tutup terbang. Tapi kan gajahnya dalam posisi masih hidup, pasti tidak bisa masuk. Saya kasih dulu pertama. Yang pertama itu sudah pasti kita harus bunuh gajahnya dulu. Setelah bunuh gajahnya, ya dagingnya dimasukkan dalam kulkas. Pasti bisa kan? Nah, ini masih berkaitan juga. Kita pacu nalar berpikir kita. Bagaimana caranya memasukkan kambing ke dalam kulkas? Jawabannya pasti ambil dulu. Kasih keluar gajah, kasih masuk kambing. Kasih keluar gajah, kasih masuk kambing. Masuk akal juga, tapi belum tepat. Kira-kira apa ya? Langkah awal mungkin pertama kita harus membunuh kambingnya dulu. Buka pintu kulkasnya, keluarkan daging gajahnya, lalu masukkan daging kambingnya. Benar tidak? Betul toh? Pertanyaan yang ketiga masih berkaitan juga. Bagaimana caranya kita menimbang induk gajah dengan anak gajah dalam satu timbangan? Ayo. Bagaimana caranya kita menimbang induk gajah dan anak gajah dalam satu timbangan? Bapak Ibu tahu timbangan toh? Pasti sulit untuk kita timbang anak gajah dengan induk gajah satu kali. Kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa menimbang induk gajah dan anak gajah? Jadi bro, Ibu, ini kita harus bermain alat ya. Jadi saya kasih dulu. Kalau kita mau timbang induk gajah dan anak gajah secara bersamaan, yang jelas kita foto saja. Setelah itu kita timbang foto gajahnya. Pasti kan bersama-sama kan? Masyarakat tidak. Pertanyaan berikutnya. Kalau mereka tadi antara gajah dengan kambing, siapa
Gajah. Mengapa gajah? Hah? Ayo, masih berkaitan pertanyaan pertama, kedua, ketiga masih berkaitan. Lomba lari antara gajah dengan kambing, siapa yang juara? Gajah. Mengapa? Gajah kan badannya besar, pasti dia malas lari. Ada yang lain? Lomba lari antara gajah dengan kambing. Kambing badannya kecil, benar juga. Tapi jawaban yang berdasarkan hubungan pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir yang jelas adalah gajah. Mengapa gajah? Karena kambing masih di dalam kulkas. Betul atau tidak? Sekarang pertanyaan yang terakhir sudah. Kita cukup seperti ini. Kalau dalam bekerja antara kambing dengan gajah, siapa yang diterima bekerja? Kalau dalam bekerja, gajah. Kenapa? Yang pertama kami masih di kulkas, masih akan juga. Jadi untuk jawaban yang tepatnya, ice breaking yang saya lakukan ini, kalau bisa kita terapkan di anak murid kita. Ada pakai ice breaking, bisa cari di Google. Di sana kita bisa pakai untuk merangsang nalar berpikir anak didik kita. Jadi biar tidak jenuh dalam belajar, kita selingi dengan ice breaking. Jawabannya yang dapat diterima bekerja yang jelas gajah. Kenapa gajah? Karena kami belum ada pas foto, gajah sudah ada pas foto. Jadi gajah yang diterima bekerja. Ya kita cuma kasih kita lanjut ya. Nah, tadi kita materi terakhir kita sampai pada evaluasi. Nah, dalam rangka evaluasi itu kita harus lakukan pemetaan kekuatan. Pemetaan kekuatan yang pertama itu kita harus ada visi dan misi sekolah. Untuk sementara visi misi sekolah untuk sekolah kita itu saya buat berprestasi dengan wawasan iptek, lingkungan hidup, program pelajar Pancasila, merdeka belajar serta berpijak pada budaya bangsa. Nah, visi ini nanti akan kita lakukan evaluasi lagi. Kita apa? Kira-kira kita membuat yang lebih tepatnya apa? Yang mengarah pada merdeka belajar. Nah, untuk menjalankan visi ini, yang pertama itu kita harus memperhatikan kekuatan positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada, ini agak bahasa timur sedikit, human resources. Mungkin yang bahasa Inggris bisa jelaskan apa itu human resources. Human resources atau kekuatan sumber daya manusia. Kekuatan sumber daya manusia itu yang pertama, kita punya keunggulan karena di sekolah sudah ada satu orang CGP, guru penggerak. Yang kedua, kekuatannya ada pada murid. Kalau tanpa murid, tidak mungkin ada guru. Itu hal dasar yang harus kita tanamkan dalam diri pendidik. Karena dengan adanya murid, maka guru bisa mengajar, guru bisa bekerja. Jadikanlah sekolah sebagai ladang dan murid sebagai pendidik. Yang ketiga, kepala sekolah. Mengapa kepala sekolah menjadi kekuatan? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan ada pada titik kepala sekolah. Yang ketiga, guru sebagai tenaga untuk menggerakkan adanya perubahan. Yang ketiga, tenaga kependidikan, kita punya pegawai yang siap untuk memfasilitasi segala administrasi. Yang keempat, ada pengawas sekolah. Tidak lupa juga orang tua siswa sebagai pendukung dan komite. Yang kedua itu, pemetaan kedua itu School for Resources. Artinya apa? Kira-kira Timur. Kekuatan yang ada pada sekolah itu
kedua guru, fasilitas menuju kepada fasilitas, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang kelas, alat olahraga, jaringan listrik, jaringan seluler, WC guru, WC siswa. Kalau bisa kita mulai adakan kegiatan sekolah, sehingga kita bisa memacu jiwa dan bakat gotong royong dari peserta didik kita. Yang ketiga adalah social cultural resources, yaitu kekuatan yang datangnya dari budaya, tradisi, dan adat istiadat serta agama yang ada di wilayah kita, di negara kita. Yang ketiga itu financial resources, itu bertumbuh pada kekuatan keuangan. Kita ada dana bos, kita ada iuran komite, kita ada beasiswa PIP. Ini sangat menunjang buat kita. Yang terakhir adalah institutional resources. Ada lembaga yang siap menolong kita, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas, pemerintah desa, dan kecamatan. Sesi diskusi di sini saya sudah membuat sebuah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan ketika anak tidak melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu ada 4. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, segitiga restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu maksudnya sebagai pendidik kita menghindari hukuman kepada peserta didik. Jangan sampai kita karena siswanya berbuat salah, kita langsung menjustis atau memberi hukuman. Itu jangan sampai terjadi, karena itu akan mempengaruhi mental dan psikis peserta didik. Ada berbagai cara. Itu tadi ada 4 cara. Jadi kita bisa lakukan dengan cara masing-masing. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita sebagai pendidik disarankan untuk menghindari membuat penghargaan kepada peserta didik. Contohnya, karena peserta didik kita ranking 1, kita kasih dia penghargaan. Itu sebaiknya dihindari. Karena penghargaan bisa membunuh mental dan karakter peserta didik yang lain. Dalam konteks penghargaan, mungkin kita beri apresiasi dengan kata-kata. Jangan berupa benda atau hadiah, karena itu akan mempengaruhi. Yang pertama, jika kita memberikan hadiah kepada peserta didik yang memiliki prestasi, di situ dia akan terpacu untuk melakukan segala sesuatu demi keberhasilan prestasinya. Di sana bisa tercipta peluang kecurangan. Yang pertama, bisa karena dia ranking terus dia berusaha setiap ujian dengan dia hafal. Itu perlu kita hindari. Sebaiknya kita berikan apresiasi saja. Tetap memotivasi peserta didik yang memiliki kemampuan yang rendah. Karena pada dasarnya seluruh peserta didik mempunyai kemampuan yang sama, hanya kurang motivasi, kurang dorongan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sorry, kayaknya ketemu ini. Terus sedangkan yang kedua itu memang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ini nanti bisa saya jelaskan di materi berikutnya. Cinta dan kasih sayang, love, belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, dan kekuasaan, power. 5 posisi kontrol guru. Guru diharapkan memiliki
5 posisi kontrol dalam dirinya masing-masing. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai penonton atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Dalam membuka disiplin pada diri murid, secara intrinsik guru perlu berperan pada posisi kontrol manajer yang bertanya dan membuat kesepakatan kelas bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, bukan juga memberi hukuman, atau sebagai teman yang membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Hal ini dilakukan karena pendidik sebagai pamong, yaitu menuntun atau memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak diberi kebebasan, namun perlu diberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, pada kesehariannya sebagai guru juga berperan sebagai pengontrol untuk mengingatkan murid jika berada dalam bahaya. Pada kesempatan lain, guru juga dapat berperan sebagai teman ketika berinteraksi agar dapat memahami murid dan membangun kedekatan dengan muridnya. Dalam tabel ini nanti saya berikan, saya bagikan untuk setiap guru dan bisa dibaca dan diterapkan kepada peserta didiknya masing-masing. Nah, ketika seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, maka disinilah murid dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, sehingga menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini sedikit restitusi. Ini bisa kita jadikan contoh bagi diri kita untuk kita terapkan pada peserta didik. Jadi di situ ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau kita membuat suatu kesalahan, kita bisa pakai restitusi segitiga. Kita tidak langsung membentak dia, kita tidak langsung memarahi dia, tapi kita bisa menggali apa kesalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali apa yang sebenarnya dia rasakan, sehingga kita dalam penyelesaian masalahnya lebih tepat. Tidak kita langsung menjustis bahwa kamu nakal, kamu tidak baik, itu justru kita membunuh karakter peserta didik kita. Segitiga restitusi merupakan tahapan yang dirancang untuk membantu guru dan orang tua dalam melaksanakan restitusi. Setiap tahapan merupakan penerapan dari prinsip teori kontrol. Prinsip teori kontrol itu nanti saya bagikan juga, karena itu materinya banyak. Kesimpulan yang saya buat dari sosialisasi ini, yang pertama, penanaman budaya positif dimulai dari penataan disiplin positif dari semua warga sekolah atas kesadarannya. Yang disebut sebagai warga sekolah itu adalah seluruh komponen yang ada di sekolah, mulai dari murid, guru, kepala sekolah, teknik, orang tua murid, dan juga komite sekolah. Itu semua disebut warga sekolah. Yang kedua, guru berperan sesuai posisi kontrol yang disalahkan adalah manajer. Diharapkan bahwa guru itu harus bertindak sebagai seorang manajer. Yang ketiga, dalam proses pendampingan anak, guru dapat menggunakan restitusi yang mampu mengembalikan mental murid. Pesan dari saya yang pertama, jangan lupa belajar caranya bahagia. Yang kedua, ketika kita mengembangkan diri kita, lingkungan sekitar kita juga akan membaik, dan itu juga membuat kita menjadi baik lagi. Yang ketiga, belajar terus seumur hidup. Ambil dari berbagai sumber, sesuaikan sama konteks kehidupan kita masing-masing. Menurut Nabi Makarim bahwa
tidak ada perubahan yang nyaman. Kalau menurut saya, kenyamanan datangnya bukan dari diri, bukan dari siapa-siapa. Dan perubahan itu merupakan titik awal dari sebuah kebangkitan diri yang untuk menjadi lebih baik. Yang menjadi lebih baik sih adalah mendisiplinkan murid, bukan pekerjaan yang mudah. Jika kita tidak mengerti dasar budaya positif seperti yang ada dalam materi ini, untuk itu sebagai guru kita harus bisa memahami dan mampu menerapkan budaya positif tentang disiplin positif, posisi kontrol, segitiga restitusi melalui kegiatan-kegiatan yang berpusat pada murid. Budaya positif dapat menjadikan kita insan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian tujuan kita menjadikan murid sebagai pelajar Pancasila tidak sulit lagi. Semoga. Mengapa kata semoga? Karena ini masih merupakan suatu pekerjaan besar. Terima kasih, salam dan bahagia. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk penjelasan dari Bapak Nixon sebagai pemateri hari ini, dan kita masuk dalam sesi yang berikut. Mungkin ada pertanyaan atau masukan atau pendapat yang ingin disampaikan, bisa langsung ditanyakan atau disampaikan kepada Bapak Nixon. Waktu dan kesempatan saya beri. Di sini kan saya bukan seorang fasilitator atau instruktur, jadi marilah kita sama-sama belajar. Marilah kita saling memberikan pendapat positif agar ke depan perubahan yang diharapkan dalam program penggerak ini dapat berjalan dengan baik. Kita berempati siap untuk melakukan budaya positif di sekolah. Siap. Mungkin sedikit berikan deskripsi pernyataan atau apa. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Selamat baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Setelah mengikuti sosialisasi hari ini, saya sebagai guru, saya mengerti akan artinya kebebasan pada anak saat belajar. Jadi kita sebagai guru ketika mengajar di kelas tidak boleh, ketika ada siswa yang berbuat salah, kita tidak boleh menghukum. Kita harus mendekati siswa dan bertanya mengapa siswa tersebut berbuat demikian. Jadi pada hari ini saya mendapat banyak sekali materi yang saya dapat dan sangat berguna bagi saya sebagai guru untuk menerapkannya dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Bupati. Terima kasih Bupati. Mungkin ada yang berkenan bisa berikan sedikit statement closing atau bagaimana? Biar guru kita lebih paham tentang apa itu budaya positif dan bagaimana ke depan kita melakukan perubahan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih. Dengan adanya itu materi dari calon guru penggerak, itu saya harapkan semoga ada kerjasama antara guru, siswa, orang tua dan kepala sekolah. Jika ada kerjasama, itu di sekolah kita akan itu maju. Kalau itu saja saya sampaikan.
ruang saya. Sedikit pertanyaan Bapak. Ke depan apakah kita siap untuk mengikuti program sekolah penggerak? Mungkin sedikit closing statement dari Bapak. Oke, ya kalau misalnya itu kerjasama antara itu guru, itu kita itu maju satu, ikut saja untuk itu sekolah, itu penggerak. Baik, terima kasih Bapak. Berikan aplaus dulu. Ibu Susan, silakan moderator. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, berakhir juga kegiatan sosialisasi guru penggerak kita pada hari ini, dan berakhir pula kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak Nixon sebagai pemateri dan calon guru penggerak, dan terima kasih juga buat Bapak Kepala Sekolah yang sudah menerima kami, memberikan tempat untuk kami melaksanakan kegiatan kami pada sore hari ini. Dan kita tutup kegiatan kita. Sebelum itu kita memberikan aplaus kepada Bapak calon guru penggerak kita pada sore hari ini. Demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.